Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan yang baik ini kita masih berjumpa lagi pelajaran fikih selanjutnya. Kemarin kita masih membahas penyembelihan binatang. Sudah membahas definisi pengertian, sudah membahas dalil, sudah membahas tujuannya, dan sudah melakukan tugas mencatat materi yang kemarin dan mencatat ayat dalam Al-Quran. Kita lanjutkan dengan masih tetap bersama Ibu Bintu Niswati dengan pelajaran fikih tentang penyembelihan binatang. Kita masuk ya. Selanjutnya untuk materi kali ini kita akan bahas tentang syarat penyembelihan binatang, tentang sunnah-sunnahnya penyembelihan binatang, dan tentang adab penyembelihan binatang. Hari ini kita akan membahas 3 hal yang ibu buat dalam peta konsep seperti ini tentang penyembelihan binatang. Syaratnya apa aja sih? Yang pertama adalah syarat itu ada 3 hal. Yang pertama, syarat orang yang menyembelih. Jadi menyembelih binatang tidak sembarangan orang yang boleh menyembelih. Dalam hukum Islam ada syaratnya. Yang pertama adalah syarat orangnya. Syarat orang itu ada Islam. Yang pertama harus beragama Islam. Jika tidak beragama Islam maka tidak diperbolehkan karena dia tidak bisa melafalkan lafal-lafal dalam Islam. Yang kedua, syarat orangnya adalah laki-laki. Kalau nggak ada laki-laki, yang perempuan nggak boleh. Boleh, asal dia memiliki mental yang bagus dan memiliki persyaratan yang seharusnya bagi seorang penyembelih binatang. Dia memiliki keahlian, nggak masalah. Yang ketiga, balai. Jadi untuk anak kecil tidak diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan. Cuma dipakai mainan, nanti diokek. Jadinya matinya kasihan kan, tersiksa karena masih anak-anak, dipikirnya itu mainan deh. Jadi syarat yang ketiga adalah balai. Syarat yang keempat, berakal sehat. Syarat orang yang menyembelih binatang, dia harus orang yang normal, berakal yang sehat, bukan orang yang agak bermasalah mentalnya, karena itu berakibat yang fatal buat penyembelihan binatang. Yang terakhir adalah syaratnya orang yang menyembelih adalah dia bukan orang yang suka menyia-nyiakan sholat. Artinya orang yang benar-benar Islamnya itu mengerjakan syariat Islam dengan baik dan benar. Itu syarat orang menyembelih binatang. Syarat yang kedua adalah syarat hewan yang disembelih. Jadi kalau yang pertama orangnya yang menyembelih, sekarang yang kedua barangnya, hewannya. Apa syarat hewan yang disembelih? Yang pertama syaratnya adalah dia masih hidup. Hewan yang sudah mati, namanya juga hewan mati, disembelih seperti apa tetap mati. Kecuali matinya itu sekarat atau masih pingsan, jadi belum benar-benar mati. Tapi kalau benar-benar sudah mati, tidak ada energi sama sekali, maka statusnya adalah sudah bangkai. Maka itu haram, meskipun dipotong, disembelih dengan mengucapkan lafaz Allah, tetap dia posisinya sudah bangkai. Jadi syarat hewan yang disembelih harus masih hidup. Syarat yang kedua adalah halal zat maupun cara memperolehnya. Jadi hewan yang akan kita konsumsi itu zat dari hewan tersebut itu halal. Yang diharamkan seperti hewan babi, seperti anjing, seperti hewan-hewan yang bertaring, hewan yang buas, hewan yang memiliki kuku yang tajam. Itu adalah hewan-hewan yang haram zatnya, sehingga disembelih seperti apapun tetap posisinya haram karena zatnya sendiri sudah haram. Yang kedua, hewan itu halal, kambing halal kan, sapi halal kan, ayam halal kan, tapi
cara memperolehnya dengan cara tidak halal, dengan mencuri, mengambil milik orang, itu tetap hewannya hewan yang haram karena hasil dari pencurian. Jadi syarat hewan yang disembelih itu selain hidup adalah halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Syarat yang ketiga adalah syarat alat. Jadi tidak sembarang alat yang dipakai untuk menyembelih binatang. Nggak boleh pakai penggaris, nggak boleh cuma pakai handphone dingak-ngak, nggak boleh. Syaratnya yang pertama harus menggunakan alat yang sangat tajam. Pisau ya harus tajam. Yang terbuat dari apa? Dari besi, dari baja, dari bambu runcing, dari batu yang runcing, dan lain sebagainya, asal itu sangat tajam. Untuk apa sih? Untuk memudahkan hewan tersebut segera untuk mati dan tidak menyiksa kondisi hewan. Jadi cara menyembelih binatang adalah dengan cara pisau yang tajam, golok yang tajam, yang sekali dia krek itu tidak merasakan sakit hewannya. Itu 3 syarat penyembelihan binatang. Yang pertama adalah syarat orangnya, yang kedua adalah syarat hewan yang disembelihnya, yang ketiga adalah syarat alatnya. Jadi ketiga ini harus kalian kuasai. Syarat orang ada Islam, ada balai, ada berakal, ada tidak menyanyiakan sholat. Syarat hewannya ada masih hidup, ada halal zat maupun cara memperolehnya halal. Ada syarat yang ketiga, syarat alat. Alatnya harus tajam, yang terbuat dari besi, baja, bambu runcing, batu yang runcing. Jadi tidak diperbolehkan dari plastik, dari kayu biasa, atau cuma dari sedotan, jelas gak bisa, kasihan. Nah itu syarat-syarat penyembelihan binatang. Kita lanjutkan dengan yang ketiga adalah sunnahnya. Kok di PowerPoint-nya Ibu jadi hilang ya sunnah-sunnahnya ya? Harusnya ada loh. Apa sih sunnah-sunnahnya? Nanti itu bisa kalian lihat di buku fikih kelas 9, kalian bisa browsing di situ tentang sunnah. Yang pertama ada menghadap kiblat, ada niat semata-mata hanya karena Allah, ada membiarkan hewan yang disembelih sampai mati. Jadi ketika menyembelih hewan itu pastikan hewan itu sudah mati, bener-bener mati. Jadi kalau motong ayam krek gitu kan, bener-bener harus dibiarkan dia mati terlebih dulu, ditunggu beberapa menit baru kemudian kita potong-potong. Jadi tidak langsung begitu disembelih langsung jedel, tidak, tapi ada jeda. Nah itu sunnah-sunnahnya penyembelihan. Dan yang terakhir adalah mempercepat proses penyembelihan. Itu sunnahnya penyembelihan. Kemudian adabnya, apa aja adabnya? Yang pertama adalah berlaku ihsan. Ihsan itu baik, tidak membuat hewan itu tersiksa. Jadi berbuat sebaik mungkin ketika melakukan penyembelihan. Kemudian ihsan itu juga bisa tidak menampakkan pisaunya di depan mata hewan yang mau disembelih. Hewan dibaringkan, pisaunya kita asah di depan matanya. Itu sangat menyiksa. Aku mau disembelih, kasihan. Jadi cara ihsan adalah menyembunyikan ketika kita sedang menajamkan
alat yang akan kita pakai untuk menyembelih, kita sembunyiin.